Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabiyina wa maulana wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Musalla Al-Musaddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Musalla beserta jajarannya, semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, langkah baiknya demi kelancaran dan keberkahannya kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Ila hadhihi niyyah wa li niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, Al-Maqalah As-Sadisah. Al-Maqalatu Sadisata Asyarata. Maqalah yang ke-16. Qila inna syahwata tusirul muluka abidan. Maqalah yang ke-16 dikatakan bahwa sesungguhnya asyahwata, syahwat itu, nafsu syahwat itu, tusirul muluka abidan, menjadikan raja-raja sebagai budak. Artinya memperturutkan hawa nafsu yang ada pada diri dapat menjadikan orang yang terpandang seperti apapun, yang berpangkat atau berjabatan seperti apapun, akan menjadi budak dari hawa nafsunya. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abdu. Karena sesungguhnya
orang yang fa inna man ahabba mencintai sesuatu, ahabba syai'an fa huwa abduh, maka jadilah orang ini budaknya. Misal ya, cinta banget sama burung. Ada nggak yang penggemar burung sini, Pak? Ya, mohon maaf ya. Gitu. Cinta burung. Itu burung diapain, Pak? Pagi-pagi dimandiin, disemprot, ya, dijemur, gitu. Kadang-kadang digendong-gendong tuh, Pak, di belakang kayak motor. Ya, sering kita lihat ya. Itu. Anaknya sendiri belum mandi, Pak. Ya. Kadang-kadang istrinya kakak dibeliin makan, burung dibeliin makan, ya, burung dimandiin. Ya, ini. Jadi budak, ketika dia mencintai itu burung, maka dia menjadi budak dari burung itu. Cinta sama mobil gitu, Pak. Nah, ini berlebihan. Kita sering lihat udah azan maghrib, ya, di masjid azan maghrib, mobil baru, dimandiin, dicuci mobil, berdua laki bini. Ya Allah ya Rabbi, azan udah selesai, orang udah berangkat ke masjid, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, muazzinnya begitu kencang, setan aja lari dengar azannya, ya. Ya Allah, mobil baru sibuk aja seolah-olah nggak ada kejadian, ya. Ya, istrinya nyemprotin air, suaminya gosok, dua-duanya sama. Ya, pulang dari masjid kita sholat maghrib masih aja gosok aja. Masya Allah, jadilah dia budak dari mobilnya. Makanya tidak salah dikatakan qila inna syahwata tusirul muluku abidan. Nafsu itu menjadikan raja-raja, ya, sebagai budaknya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, maka jadilah orang itu budaknya. Cinta sama batu, Pak, batu cincin, ya, kemana-mana ngobrolin batu aja. Di mana ada tukang batu duduk di situ. Wah, pagi-pagi ya gosok batu, gosok sampai mengkilat itu batu. Ya, dibeli alatnya. Kenapa? Karena cintanya sama batunya. Sementara dia sendiri belum mandi barangkali, ya, gitu. Jadi inilah tabiat manusia, melakukan sesuatu yang sholat tinggal. Utama mana sholat? Meninggalkan sesuatu yang utama, yang akan mendatangkan manfaat di dunia dan akhirat bagi dirinya, ditinggalkan demi melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Auzubillah. Ini namanya menjadi budak nafsu. Auzubillah. Dan banyak kejadian-kejadian yang kita lihat akhir-akhir ini, hanya karena nafsu melakukan hal-hal yang bahkan bisa mencelakakan jiwa orang lain, sehingga kemudian dia pun akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Was-sabru yusirul abida mulukan. Dan kesabaran itu, as-sabr, menjadikan seorang abidan, seorang budak, mulukan, sebagai raja. Li'annal abada bisabrihi yanalu ma yurid. Karena sesungguhnya seorang budak itu dengan kesabarannya akan meraih apa yang dia inginkan.
Seperti kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub yang sabar, putra dari Nabi Ishak. Yusuf putranya Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang penyabar, Nabi Yakub orang yang penyabar, Nabi Ishak orang yang murah hati, Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah ini karena kesabarannya, maka Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bangsawan terpandang di Mesir. Nah, itu. Wa maqatu sabi'ah asyrah. Maqalah yang ke-17, qila tuba. Tuba liman kana aqluhu amira. Tuba, beruntunglah orang yang menjadikan liman kana aqluhu, akalnya sebagai pemimpinnya. Akal sebagai pemimpin. Artinya apa? Dalam melakukan setiap tindak tanduk perbuatannya, dia mendahulukan berpikir dulu dengan akalnya. Apa akibat dari perbuatannya? Penuh perhitungan. Gitu. Kalau tadi orang yang mendahulukan nafsunya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan kata-kata afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memikirkannya? Ketika penghuni neraka itu dimasukkan ke dalam neraka, dia mengatakan begini, mereka, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu di dunia mau mendengarkan dan mempergunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak akan kami masuk ke dalam neraka ini. Ya. Coba orang yang koruptor tuh mikir dulu, Pak. Efeknya gimana nih? Ntar kalau ketahuan, kalau ketangkap KPK gimana? Saya bisa dipecat. Harta kekayaan saya bisa disita semua oleh negara. Istri saya malu, anak saya malu, keluarga saya malu. Coba ya, ada di situ di pikirannya. Tapi tidak dipikirkan di sana. Akalnya nggak jalan. Yang ada apa? Nafsunya. Supaya gimana dapat uang banyak. Coba orang yang memperkosa seseorang, ya, dia mendahulukan akalnya. Nanti saya ketangkep polisi, saya dipenjara, malu. Pasti dia tidak akan melakukan itu. Tetapi syahwatnya yang lebih dulu, syahwat untuk dilampiaskan. Akhirnya apa? Hanya karena syahwat yang sebentar, berurusan sama pihak yang berwajib, ya, ditangkap, diekspos ke televisi, malunya luar biasa. Nauzubillah. Kenapa? Karena syahwat, nafsu. Coba kalau dia gunakan akalnya, tidak akan dia. Ya. Orang yang marah, emosi, ya, gampang marah, itu duluan apa? Duluan nafsunya. Ya. Apa-apa langsung nafsu dulu, nafsu marah. Tidak berpikir, fikirkan gimana ini, kenapa, sebab akibatnya apa, segala macam. Ya, gitu. Jadi beruntunglah orang yang dalam setiap tindak tanduknya mendahulukan akalnya. Akalnya jadi pimpinan dalam dirinya. Wa hawa'u, dan nafsunya itu asiron, menjadi tawanan. Dia tahan hawa nafsunya, dia tahan hawa nafsunya. Nah ini seperti orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu menawan hawa nafsunya, terhalang dari perbuatan buruknya. Kemudian dikatakan wa wailul, dan celakalah liman kana hawahu amiron,
dan celakalah atau binasalah, sangat binasa barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya pimpinan dalam dirinya, tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. Difikirkan dulu dengan secara syariat, harusnya secara syariat boleh tidak, secara syariat benar atau tidak. Tetapi orang yang menjadikan nafsunya pimpinan dalam dirinya, akal nanti dulu. Yang penting kehendak hatinya, syahwatnya dia capai. Nah, ini adalah orang-orang yang celaka, yang terhalang dari nikmat-nikmat Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal maqalatus saminata asyrah, maqalah yang ke-18, qila, dikatakan, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu, siapa yang meninggalkan, man taraka az-dzunuba, siapa yang meninggalkan zunuba, dosa-dosa, raqqa qalbuhu, maka akan lembut hatinya. Sehingga dengan lembutnya hatinya dia dapat dengan mudah menerima nasihat dan khusyuk dalam kehidupannya, dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dosa itu bagaikan noda, satu dosa satu noda yang menutup hatinya, satu dosa satu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dosa-dosa menutup kebeningan hati, dosa-dosa menutup kelembutan hati, sehingga menjadi orang yang berperilaku kasar, berperilaku keras, egois, menang sendiri, tidak mau menerima pendapat orang lain, bahkan tidak mau menerima nasihat-nasihat agama. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan, dosa perkataan, dosa mata, dosa telinga, dan dosa segala macamnya. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan yang haram, fil mat'am, di dalam makanannya, wal mulubus, dan pakaiannya dan lain-lainnya, meninggalkan yang haram. Yang haram tidak hanya makanan saja, baju, peci, sarung, celana, ini. Artinya memakai yang halal, wa akalal halal, dan memakan yang halal, sofat fakratuhu, maka akan jernih fikirannya, akan jernih akalnya. Jadi kalau kita lihat nih, barangkali nauzubillah, ada anak-anak ya, keras perilakunya, keras tabiatnya, ya, bisa jadi ini akibat dari maksiat yang dilakukan oleh orang tuanya, apalagi ketika istrinya sedang mengandung. Nah, ini mesti hati-hati perilaku orang tua itu, ya, bapak ibu ya, mesti benar-benar meninggalkan maksiat-maksiat, meninggalkan dosa, karena berpengaruh di sini dikatakan. Kemudian kenapa mungkin ada anak yang susah sekali menghafal Al-Quran, susah untuk menghafal hadis, ya, bisa jadi disebabkan makan ada di dalam tubuhnya makanan-makanan yang haram, ya. Karena memakan yang halal bisa menjernihkan pikirannya. Sebaliknya, memakan makanan yang haram menyebabkan buruknya akal, gitu.